Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yusril Nur Hamidin, NIM 23742010027. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia. Baiklah, di sini saya akan membacakan makalah yang saya buat yang berjudul Suksesi Negara. Suksesi adalah suatu proses membentuk suatu negara baru dengan cara memisahkan diri atau menggabungkan diri dengan negara lain. Suksesi merupakan salah satu objek kajian klasik terhadap hukum internasional publik. Dalam hukum internasional terdapat dua jenis suksesi, yaitu yang pertama suksesi negara dan suksesi pemerintah. Suksesi pemerintahan merupakan kedaulatan dalam masalah internal negara. Apakah hal tersebut melalui proses konstitusional atau proses revolusi? Contohnya, sebuah wilayah yang terjadi merupakan wilayah jajahan dari suatu negara, kemudian memerdekakan diri. Predecessor state-nya adalah negara yang menguasai atau menjajah wilayah tersebut, sedangkan successor state-nya adalah negara yang baru merdeka itu. Contoh lain, suatu negara terpecah belah menjadi beberapa negara baru, sedangkan negara yang lama lenyap. Predecessor state-nya adalah negara yang hilang atau lenyap itu, sedangkan successor state-nya adalah negara-negara baru hasil pecahan itu. Rumusan masalah. Yang pertama, pengertian suksesi negara pada umumnya. Yang kedua, bagaimana proses terjadinya suksesi negara. Yang ketiga, macam-macam suksesi negara. Baiklah, kita akan masuk pembahasan. Suksesi pada umumnya. Dalam hal istilah suksesi negara, state succession bersangkut paut dengan penilaian hak-hak dan kewajiban negara yang telah berubah atau kehilangan identitasnya kepada negara atau kesatuan-kesatuan lain. Perubahan atau kehilangan identitas demikian terjadi terutama apabila berlangsung perubahan baik secara keseluruhan atau sebagian kedaulatan atas bagian-bagian wilayahnya. Dalam pasal 2 Konvensi Wina mengenai suksesi negara berkaitan dengan traktat tanggal 23 Agustus 1978 dan pasal 2 Konvensi Wina mengenai suksesi negara berkaitan dengan harta benda, arsip-arsip atau utang-utang negara. Suksesi negara didefinisikan artinya penggantian kedudukan satu negara oleh negara lainnya. Dalam hal tanggung jawab bagi hubungan-hubungan internasional, wilayah itu mencakup semua hal di mana dengan berlakunya hukum, hak-hak, dan kewajiban internasional boleh beralih kepada negara-negara penggantinya. Misalnya dalam kasus di mana kedaulatan negara penyewa wilayah tertentu dikembalikan kepada pihak negara yang menyewakan, sebagaimana yang terjadi pada tahun 1997 di Cina, yang akan memperoleh kedaulatannya kembali atas wilayah Hong Kong yang pada saat dilaksanakan oleh Inggris sebagai negara penyewa dari Cina. Prinsip umum dalam hukum internasional yang menyangkut suksesi antar negara, tidak ada substansi yuridis secara penuh dari suatu negara untuk mengaitkan negara yang lama yang telah kehilangan atau berubah identitasnya. Yang terkait di sini terutama adalah perubahan kedaulatan atas wilayah melalui perolehan dan kehilangan kedaulatan yang terjadi secara bersamaan. Proses terjadinya suksesi negara. Suksesi negara dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, revolusi adalah perombakan tatanan yang sudah menetap yang tidak semata-mata mengganti pengusaha yang satu dengan yang lain, tetapi mengganti sistem religius politik dengan sistem yang lain. Menurut statement, revolusi bertujuan untuk merombak secara radikal suatu susunan politis atau sosial di seluruh wilayah negara. Yang kedua, perang. Perang dalam arti umum adalah suatu kontes perbandingan antara negara atau lebih, terutama melalui angkatan bersenjata mereka. Dan tujuan akhir dari setiap kontestan ialah untuk mengalahkan yang lain dan mengenakan syarat-syarat sendiri untuk perdamaian. Yang ketiga, perubahan wilayah. Secara damai, cara-cara damai yang dimaksud adalah bahwa pergantian pemegang kedaulatan atas wilayah baik seluruh ataupun sebagian terjadi dengan kehendak dan kesukarelaan negara yang digantikan kedaulatannya atas wilayah tersebut. Suksesi negara yang terjadi secara damai ini diaman perubahan atau pergantian pemegang kedaulatan atas wilayah baik seluruh atau sebagian terjadi kehendak atau sukarela negara yang digantikan kedaulatannya atas wilayah tersendiri. Macam-macam suksesi negara. Secara umum, suksesi negara dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama suksesi universal adalah apabila wilayah suatu negara habis terbagi menjadi masing-masing bagian atau menggabungkan wilayah negara tersebut dengan wilayah negara lain.
Yang kedua, suksesi parsial. Suksesi dalam bentuk ini predecessor state-nya masih ada tapi wilayah memisahkan diri menjadi successor state-nya dengan cara memerdekakan diri atau bergabung dengan negara lain. Baiklah, sekian pemaparan makalah dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.